Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laili Nuraini dari Offering G14. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. 2. Mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. 3. Mengambil keputusan secara tepat, serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Adapun peta konsep dari bab 10, yang pertama yaitu mengenal politik dalam perspektif Islam. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang ketiga, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Dan yang keempat, cinta tanah air menurut Islam. Politik dalam perspektif Islam. Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani dengan kata polis yang berarti kota. Sederhananya, politik merujuk pada suatu kegiatan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Politik mencakup 3 pemahaman. Yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan. Yang kedua, urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Dan yang ketiga, kebijakan atau cara menangani suatu masalah. Menurut Salim, ada 5 poin penting dalam berpolitik. Yang pertama, pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberi petunjuk, dan mendidik. Dalam Islam, politik harus netral dengan keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khilafah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Contohnya seperti pada awal kepemimpinan dalam Islam yang dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan seorang dalam mengkonsep perpolitikan Islam. Politik Islam dikenal dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan Nas, Al-Quran, dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid menurut Taimiyah 1419 Hijriah. Politik memegang peran penting karena dapat mewujudkan perdamaian dan ketertiban. Politik sendiri dalam Islam bertujuan untuk iqamatud din wa sayyidatud dunya yang berarti menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan Islam. Islam mengajarkan prinsip berpolitik agar politik membawa kemaslahatan bagi manusia, di antaranya musyawarah, adil, amanah, persamaan, dan kesepakatan. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara terbagi menjadi 1. Tipologi relasi agama dan negara. Tipologi relasi agama dan negara ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tipologi teodemokrasi atau biasa disebut dengan kelompok fundamental. Agama dan negara keduanya adalah entitas yang menyatu dengan prinsip politik yang berdasarkan 3 prinsip pokok, yaitu tauhid, risalah, dan khilafah. Yang kedua, tipologi sekuler. Agama bukanlah negara. Agama tidak harus diatur negara. Begitu pula sebaliknya. Karena anggapan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara.
Islam hendaknya tidak dipolitisasi dan tidak menjadi kepentingan kelompok tertentu. Kelompok sekuler ini ditemukan di Prancis, Amerika, dan Australia. Yang ketiga ada tipologi moderat. Berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Sistem pelaksanaannya sendiri, umat Islam bebas memilih sistem yang terbaik dan tidak menentang prinsip agama Islam. Selanjutnya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam Islam, NKRI adalah sah karena presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Tujuan syar'i NKRI ialah menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umum. 4 pilar dari kebangsaan antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Khilafah Islamiyah dalam memandang aswaja adalah sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah, dan rahmatan lil alamin. Institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah menurut Khalik 2012. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Dikisahkan, sistem pemerintahan pada zaman Khulafaur Rasyidin dimulai dari pengangkatan Abu Bakar yang dipilih dengan hasil musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam kekhalifahan Abu Bakar menggunakan suatu sistem yang bersifat sentral, di antaranya terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian setelah kekhalifahan Abu Bakar, diserahkan pemerintahan tersebut kepada Umar. Dalam kekhalifahan Umar diberlakukan sistem demokrasi baiat. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Utsman bin Affan dengan sistem pemerintahannya yang dimana khalifah memegang kekuasaan tertinggi. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, kaum Muhajirin dan Ansor menginginkan Ali sebagai khalifah dengan musyawarah. Kemudian kekhalifahan berlanjut pada dinasti Umayyah dan berakhir kepada dinasti Abbasiyah. Dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa aturan pemilihan pemimpin dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Namun prosedurnya selalu berubah sesuai perubahan zaman. Cinta tanah air menurut Islam. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat Islam agar hidupnya lebih berkah. Syukron jazilan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.